aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Jangan sampai kamu lupa dengan saya. Ucapannya tuh datar gitu loh. Beda banget gitu. Di belakang Shinobi ada sosok wanita katanya gitu. Yang kata mereka bilang kuntilanak. Ada teman saya namanya Eca, dia katanya tuh bisa lihat katanya tuh, teman sekolah. Cak, emang bener saya tuh diikutin sosok hantu katanya. Kamu baru nyadar nih, Cak? Emang iya? Emang kayak gimana wujudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hans di Creative Show Project. Nah, para penonton Creative Show Project semuanya, seperti biasa kita akan ada sebuah podcast dan masih tetap dengan tema horor ya. Bahkan dengan tampilan yang ada di depan ini udah pasti dari teman-teman Creative Show Project itu bisa membaca bahwa kita akan ada podcast horor nih. Dan kebetulan di samping saya udah kedatangan seorang narasumber juga dan beliau punya pengalaman horor yang mungkin pernah juga dialami oleh teman-teman Creative Show Project semuanya nih. Cuman nanti akan ada beberapa hal yang bisa jadi sebuah edukasi buat teman-teman semua ataupun bisa jadi sebuah oh iya, pengalaman ini sama dengan apa yang saya alamin buat teman-teman Creative Show Project semuanya nih. Oke, biar tidak lama lagi nih, kita kenalan nih sama narasumber kita yang udah hadir untuk menceritakan hal apa sih yang bisa dia ceritakan tentang hal mistis yang ada di Creative Show Project. Oke. Selamat datang Kang. Ya, selamat datang. Selamat datang di podcastnya Creative Show Project. Yang mana mungkin di sini akan bercerita tentang pengalaman Akang. Betul. Terus bercerita tentang hal-hal apa saja sih mengenai dunia mistis yang pernah Akang alami sejauh ini. Dan mungkin siapa tahu dari teman-teman Creative Show Project itu punya pengalaman yang sama dengan Akang. Nah, sebelum kita bercerita lebih jauh nih tentang pengalaman Akang, alangkah baiknya mungkin Akang berkenalan dulu. Betul. Boleh, silakan Kang. Selamat malam. Saya Nobi, biasa dipanggil Nobi Kupur. Nobi, Kang Nobi ya. Oke. Nah Kang, suatu kebanggaan dan suatu hal yang luar biasa. Saya, tim Creative Show Project semuanya kedatangan Akang sebagai narasumber di podcast ini gitu. Dan ini temanya kan horor nih, horor gitu. Dan apa ya, untuk masalah horor ini sebetulnya menjadi hal yang menarik ketika kita kupas ya di sebuah acara podcast, karena mungkin pengalaman horor itu hampir setiap orang itu mungkin mengalami betul seperti itu. Oke. Nah, seperti apa sih Kang pengalaman yang Akang alami terkait mungkin hal-hal yang horor atau hal-hal yang supranatural gitu di kehidupan Akang itu sendiri? Ya oke. Mungkin cerita ini pengalaman pribadi saya mungkin ya, dan tidak pernah bisa saya lupakan. Tidak pernah bisa saya lupakan, berarti itu sangat luar biasa berkesannya buat Akang ya. Jadi ini bercerita bermula pada tahun 2003 sampai 2004. 2003 sampai 2004. Betul sekali. Udah lama ya Kang ya? Itu ya cukup lama menurut saya. Dan berawal cerita ini saya alami pada saat saya masih SMP. Oh, masih SMP berarti masih muda banget berarti Akang ya kejadiannya. Betul. Tapi cerita ini akan dimulai pada saya saat kenaikan kelas 2. SMP waktu sekali, itu. Ya. Jadi begini, jadi setelah saya kenaikan kelas 2, saya jujur ya, dulu itu paling digemari
setiap wanita. Dalam artian saya playboy dulu. Playboy. Betul sekali dulu. Oh, jadi Akang ini teh playboy gitu ya. Playboy Wah, luar banget. biasa. Nah, gitu. Oke. Nah, terus suatu ketika saya berkenalan dengan seorang wanita. Betul. Sampai berpacaran dan pacaran monyet lah mungkin kayak cinta monyet lah pada masa gitu. SMP itu pastilah masa-masanya cinta monyet mungkin. Nah, setelah itu ada teman saya. Teman saya dia ingin ingin saya tuh bermain ke rumah dia kasarnya seperti itu. Cewek tapi Kang? Cowok. Nah, dia mengatakan seperti ini, Nop, lu mau nggak ke rumah gua? Kalau lu bener playboy, gua ada satu cewek, lu bisa naklukin gua traktir lu sebulan di kantin makan gratis. Tentu kan saya pasti mau dong. Betul. Apalagi pada zaman masa sekolah tuh pastilah ada ini seperti itu ya gitu, sesama temen gitu kan. Oke, lanjut Kang. Setelah itu saya kan itu tantangan bagi saya dong, masa saya nggak bisa. Merasa gitu, tertantang kan ke playboyannya tuh. Akhirnya saya mengikuti apa yang dia katakan. Setelah pulang sekolah, saya sebutkan nama apa? Gak apa-apa. Bersama Aep. Aep tuh jadi teman sekelas saya gitu. Dia membawa saya di daerah Bandung. Terus dia berjalan ya gitulah. Jadi gimana sih kalau misalkan kita mau ke rumah teman ya biasalah ngobrol-ngobrol gitu. Di jalan gitu. Nah, setelah sampai tujuan, teman saya tuh menunjukkan satu rumah. Satu rumah yang saya juga terkejut gitu. Terkejutnya dalam artian mana yang saya harus dapati gitu loh. Seorang wanitanya siapa? Gitu. Siapa? Bertanya-tanya gitu kan, penasaran. Saya bingung gitu kan siapa. Ternyata pas ketika saya bertanya lagi kepada teman saya, mana wanitanya yang mau saya taklukin gitu. Dia mentertawakan. Tuh di situ cenah. Mane mah hayang we dibobodo inti nama urang mah hayang ngajak mane ka imah urang. Oh gitu. Sebagai alibinya supaya Kang Nobi mau gitu. Saking kesel, saya nunjuk ke rumah itu. Kamu yang di sana. Aku suka sama kamu. Aku cinta sama kamu. Jangan sampai kamu lupa dengan saya. Selesai. Hanya sebuah perkataan itu aja. Hanya perkataan seperti itu saja. Kalau kata bahasa Sunda mah sompral mungkin ya pada waktu itu teh betul. Nah, setelah itu saya bermainlah ke rumah teman. Nah, singkat cerita ngobrol-ngobrol biasa, sudah biasa lagi gitu. Nah, ketika saya pulang ada satu kejadian aneh. Dan saya jujur ya, dulu itu paling nggak percaya masalah kayak ada hantu, hal gaib kayak gitu. Saya paling nggak percaya lah. Gitu. Suatu ketika saya pulang ke rumah, saya sedang beristirahat ya, pulang sekolah. Almarhum ibu saya sebelum meninggal kan masih, jadi saya tuh satu rumah tuh tiga dalam artian apa? Tiga ini keluarga. Tiga keluarga. Jadi yang di tempatnya tuh saya, ibu saya sama ayah saya gitu. Nah setelah itu 3 anggota keluarga berarti ya. Nah setelah itu saya tuh istirahat, saya tuh mau makan jam 4, jam setengah 5-an lah kurang lebih. Menjelang sore lah ya. Udah sore gitu. Mau makan apa gitu kan? Biasa ditanya orang tua gitu kan. Mau makan sama mie gitu kan. Nah setelah makan, tiba-tiba pas saya mau masuk ke kamar ada hal aneh. Jadi tas yang saya bawa berganti posisi. Sedangkan itu saya di rumah itu, di kamar saya tuh tidak ada orang lain. Iya, hanya saya sendiri gitu kan. Iya, untuk di kamar itu hanya. Jadi posisi yang tadinya ada di kursi, tiba-tiba di bawah. Itu saya kan awalnya mungkin lupa atau gimana, tapi emang saya masih positif ya, thinking masih positif aja gitu kan. Setelah itu saya membuka tas biasa seperti itulah. Akhirnya saya tuh mulai mengerjakan PR dulu sebelumnya kan gitu. Nah suatu malam ada kejadian aneh lagi. Jadi pas malam itu tuh saya pikir ibu saya ngebangunin saya malam itu. Karena itu bangun, makan udah siap. Makan udah siap kata saya. Tengah malam gitu? Tengah malam itu jam 11, masih ingat saya. Jam 11. Bangunlah saya.
Dan saya tuh bodohnya saya tuh nggak ngelihat ke kamar ibu saya. Ya. Padahal di kamar ibu tuh udah istirahat, ayah sama ibu udah istirahat. Saya masuk ke dapur. Karena emang jam-jamnya istirahat kan. Akhirnya saya makan ke dapur, berpapasan lah dengan ibu saya. Tapi ada yang aneh, kok ibu saya ucapannya tuh datar gitu loh, beda banget gitu. Itu makan udah disiapin dengan tatapannya tuh kosong gitu. Tidak sesuai dengan karakter ibu yang asli gitu. Betul. Okay. Setelah itu sudahlah, saya anggap biasa aja, mungkin karena ngantuk atau gimana, saya mikir seperti itu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya kembali tidur. Nah, pada kejadian itu mungkin ada seminggu 2 minggu itu sudah nggak ada hal-hal yang aneh lagi. Iya, betul. Cuman pada waktu itu aja. Nah, setelah saya masuk sekolah lagi, saya kan di sekolah ikutan ekskul pramuka. Di pramuka itu saya melakukan kegiatan pada malam hari. Suka ada jurit malam lah kayak gitu, betul. Itu, ya. Nah, ketika itu tuh saya tuh berjalan sama teman saya, namanya tuh Dian Sahroni, jalan. Nah, ada beberapa teman saya, 3 orang, dia tuh ingin melakukan jump scare. Nah, ketika saya tuh di tengah malam itu berjalan berdua dengan teman saya langsung kaget gitu, sontak diem gitu. Jadi nggak ngelakuin apa-apa. Saya kan bingung mau ngapain gitu kan. Yang tadinya mau menakutin gitu. Saya gitu kan. Akhirnya dia lari lah ke pembina. Otomatis dong, saya juga kan kaget, panik kan. Akhirnya saya ikut lari juga kan. Setelah itu teman saya mengatakan, itu Pak, di belakang Shinobi ada sosok wanita katanya gitu. Yang kata mereka bilang kuntilanak lah, seperti itu. Loh, kata saya teh, selama malam itu saya berjalan dengan teman saya tidak merasakan apa-apa gitu. Jadi tidak merasakan hal yang aneh gitu apa gitu. Akhirnya di situ saya mungkin mungkin untuk menakut-takuti saya aja gitu intinya. Atau halusinasinya dia misalkan ya. Nah, setelah itu sudah beres di situ. Akhirnya kan saya pulang lagi ke rumah. Nah, situ ada lagi kejadian yang nggak masuk akal menurut saya. Di luar nalar. Di luar nalar. Jadi saat ibu saya tuh berkunjung ke rumah saudara gitu sama ayah saya di rumah sendiri. Saya makan sendiri. Nah, ketika saya mau sholat, tiba-tiba TV itu nyala sendiri loh. Sendiri itu nyala. Saya juga, jujur aja sampai masih merinding gitu ya mendengar cerita ini. Loh, TV nyala sendiri kata saya tuh. Dimatiin. Nah, terus ada satu hal lagi, saya tuh kalau misalkan tidur paling nggak bisa lampu nyala. Oh, harus dimatiin. Harus dimatiin. Setelah saya tidur, ada yang aneh lagi. Ini setiap hari kok ada hal-hal yang nggak tidak biasa gitu ya. Biasa gitu menurut saya. Akhirnya saya buka mata, ada sekilasan bayangan seseorang gitu, seseorang tapi di pojok rumah gitu. Saya bangun, saya nyalakan lampu, tidak ada. Ya udahlah, akhirnya tidur lagi. Nah, setelah itu besoknya lagi seperti biasa, tidak ada sih sebenarnya kejadian saat itu tidak sering berulang ya. Tetapi ketika saya mulai sendiri atau enggak ketika saya sedang sedih, itu muncul hal-hal kembali gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Nah, contohnya seperti saya waktu itu mau main main futsal sama teman gitu. Saya tuh nyari sepatu futsal. Nah, pas saya nyari sepatu futsal, saya tuh nggak tahu, saya tuh lupa naruh di mana gitu. Tapi kan biasanya di tempat rak sepatu biasanya. Nah, ketika saya cari, itu ada yang anehnya tuh, sepatunya tuh kayak gimana ya? Dimunculin gitu? Bukan dimunculin, jadi seolah-olah tuh gerak gitu, gimana sih gitu? Kayak ada yang nih sepatu kamu gitu. Astagfirullah. Bener nggak ini teh apa kata saya? Akhirnya saya ya udahlah, nggak ngambil pusing panjang. Itu padahal siang bolong gitu. Siang bolong. Kan saya paling anti lah masalah
apa ya, gaib atau hantu atau jin atau belum inilah. Belum paham gitu. Nah setelah itu saya bermain futsal, ada lagi sorenya ada lagi. Di tempat futsal? Enggak, ada sore pas pulang ke rumah. Nah ini yang anehnya tuh, ayah saya ngebukain pintu. Nah jadi ketika saya bermain futsal kan saya kunci rumah itu dititipkan kepada rumah saudara. Oh saudara. Yang di sebelah rumah ada. Nah setelah itu saya pulang ke rumah dibukakan sama ayah saya. Setelah dibukakan ya sudah, saya kan masuk kan otomatis. Ditutuplah pintu. Nah pas saya anehnya tuh itu pas mungkin setengah jaman. Pas saya mau nonton TV, tiba-tiba ada yang buka pintu, kunci. Ternyata ibu saya. Nanyalah orang tua, kamu masuk lewat mana? Loh, bukannya tadi ada yang ngebukain? Bukannya sama bapak, kata saya tadi itu. Bapak kan ikut sama mama. Loh, yang bukain pintu siapa gitu? Ya kamu lewat mana? Lewat jendela kan? Gimana logikanya? Gimana kan nggak bisa gitu? Betul. Saya pikir, loh, bapak tadi pulang dulu enggak? Kata saya tuh gitu kan. Soalnya yang buka tadi bapak. Bapak gitu. Tadi seharian bapak sama mama gitu kan. Loh, yang tadi siapa? Akhirnya mulai aneh sih. Gitu. Akhirnya nggak digubris lah di situ ya. Nah saya itu udahlah, akhirnya beres lah masalah itu. Nah setelah mulai jadi perjalanan selama kelas 2 SMP itu saya udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Nah setelah saya naik kelas 3 itu ada yang aneh lagi. Jadi anehnya kadang saya juga berpikir kenapa setiap melakukan hal yang saya inginkan dia muncul gitu. Jadi terkesan gini ya Kang, punten saya potong dulu. Kayak semacam itu tuh ngedampingi Akang gitu kan. Betul. Ngedampingi Akang seolah-olah dia tuh pengen ngebantu Akang gitu atau apa gitu. Tapi untuk keanehannya itu sendiri cenderung di rumah kah atau kadang mungkin ketika Akang di luar atau di mana itu suka terjadi hal yang aneh nggak? Ya di luar juga ada. Kalau di luar mungkin saat saya mau ke warung mungkin. Ke warung jadi saya tuh lupa membawa uang jadi. Jadi jeleknya saya tuh kalau misalnya ke warung suka lupa bawa uang gitu. Itu jadi kalau mau ke warung, aduh lupa nanti bawa dulu gitu kan. Nah tapi ketika saya ngambil saku tuh tiba-tiba ada uang tapi uangnya tuh aneh gitu. Nah yang saya pertanyakan ini uang kan apa ya? Uangnya tuh bukan berupa kertas. Berupa apa Kang? Ya itu mungkin orang apa ya, orang pikir kayak koran bekas gitulah tapi yang udah jelek ya. Saya juga udah lusuh gitu. Karena saya lupa gitu, maksudnya tuh dalam artian lupa tuh saya nggak terlalu fokus ke uang, terima, tapi si tempat warung itu nerima gitu. Padahal itu gitu. Penglihatan Akang kayak kertas gitu. Kertas aja gitu kan. Nah ketika saya pulang saya ngomong ke ibu saya, "Mah, tadi udah jajan," katanya. "Oh, uangnya nggak dibawa, tadi kan udah mau minta tapi belum diambil." "Tadi udah dibayarin." Saya balik lagi lah ke warung itu. "Bu, maaf yang tadi udah dibayar belum ya?" "Udah." Pas diliatin, tadi apa? Bayar pakai apa? Pakai uang. Si ibunya baru di situ. Jadi pas ketika ibu itu mengeluarkan kayak kertas koran lama gitu, zaman jadul gitu. Oh iya, baru ketahuannya di sana. Baru situ ketahuannya. Akhirnya di situ ya mungkin kata si ibu juga udah, ya maaf dah, yang ladanginnya kan neneknya, ibunya gitu, masih memaklumi gitu. Ya akhirnya balikin lagi. Nah di situ jadi hal-hal yang nggak masuk akal tuh muncul gitu. Kembali gitu. Nah Akang sendiri itu kan udah berkali-kali ya kejadian hal-hal aneh seperti itu gitu. Apakah di sana udah mulai menyadari nih, lah kayaknya nih ada sesuatu nih dengan saya gitu, atau misalkan ada sesuatu nih. Ini ada satu. Jadi saat Jumat kan jadi rumah saya tuh di GBA 2, Blok B2 ya, di Buah Batu itu kan. Rumah saya tuh depan masjid banget kan. Nah setelah saya pulang Jumatan tuh ada kakek-kakek bilang, "Jang, tesieun ditutur-tutur." Oke. Saya tuh aneh. Loh, masih jadi merinding gitu. Loh, kata saya tuh, "Maksudnya apa, Bah?" Kata. "Oke, Jang,
Jadi Sundanya tuh apa ya bahasanya? Jadi Sunda Buhun mungkin. Sunda banget gitu. Sunda jadi banget. saya agak lupa lagi nih. Jadi intinya mah kayak aya nu masihan terang eta saha gitu. Jadi pergilah. Jadi intinya nanti juga bakal ada yang memberitahu tentang keadaan si A ini gitu, si Akang ini, bahwa ada sosok yang mengikuti terhadap Akang gitu seperti itu ya mungkin. Nah, itu dalam jangka waktu berapa tahun Kang kejadian-kejadian seperti itu? Dan mungkin Akang sendiri apakah selama ada kejadian itu tuh ngerasa risih kah, atau ngerasa aduh harus gimana nih, atau seperti apa gitu? Nah, itu gimana? Ya kalau risih tentu ya, karena setiap saya melakukan kegiatan tuh selalu ada yang tidak masuk akal gitu. Jadi contohnya seperti saya mau ke air nih. Mau ke air itu keran, jadi keran tiba-tiba nyala. Terus tapi di situ saya mikir kan memang air di saya kan emang selalu di onin terus ya gitu. Jadi nggak ada on off gitu. Oh iya, nggak ada stop kerannya gitu. Tapi tiba-tiba air nyala gitu. Tapi nyalanya tuh aneh. Jadi kan kalau misalkan air di bak kan bening ya, itu mah agak keruh mungkin. Bukan keruh, jadi ada berminyak-minyak gitu. Tapi bau kayak bau melati gitu loh, bau apa gitu. Wanginya pun udah aneh gitu kan. Aneh. Okay. Nah saya tuh mikirnya tuh, loh ini si mama pakai parfum apa kata saya gitu kan. Pakai mau melati gitu. Sudah selesai mandi, ayah saya ke kamar mandi, dia tanya, kamu pakai parfum melati katanya. Enggak kata saya tuh, parfum melati dari mana kata saya teh. Udah biasa lagi di situ teh. Nah setelah itu saya ganti pakaian. Setelah pakai pakaian itu, aduh ada aja gitu ya jarang yang mungkin masih belum menunjukkan wujud aslinya seperti apa gitu. Baru semacam kayak mungkin hal-hal aneh yang terjadi ke media lain gitu ya, belum kelihatan sosoknya gitu kan. Betul. Nah setelah itu mungkin setelah saya lulus lah ya, setelah lulus dari situ saya mulai sekolah lagi di SMA. Nah di situ ada yang aneh lagi di situ. Nah kalau yang di SMA itu kejadiannya saat saya mau latihan band kan. Dulu kan saya di sekolah di SMK 10 ya kan. Nah terus saya tuh mau latihan band di sekolah gitu, karena saya dulu kan jurusan musik. Betul. Nah saya tuh di lantai 3-nya tuh kan selalu ada gong itu khusus karawitan itu loh. Oh iya, itu gamelan. Ya, gamelan. Nah, betul. Nah yang anehnya tuh ya, setiap saya ke situ itu gerak semua. Itu bunyi gitu. Bunyi gitu, itu dari pagi padahal. Berarti Akang tuh kejadian itu tuh dimulai dari kelas 2 SMP ya. Iya, betul. Kelas SMP terus sampai berkelanjutan kan, berkelanjutan sampai ke jenjang SMA juga. Cuman kan yang saya tadi simak ya dari apa yang Akang obrolin gitu kan, Nobi obrolin, dari kejadian sampai ke SMA itu kan mungkin jeda waktunya tuh sampai bertahun-tahun ya. Iya betul. Dan itu selama bertahun-tahun itu sosok-sosok itu tuh terus aja gitu ngikutin Akang. Gitu. Nah terus yang anehnya tuh setiap saya masuk sekolah itu tuh gamelan itu bunyi, tapi ketika teman saya meninggalkan, jadi contoh gini lah, satu ruangan itu kalau misalkan teman saya keluar itu bunyi, tapi ketika teman saya masuk berhenti. Oh itu senyap gitu ya. Ketika saya masuk tapi bunyi lagi. Jadi seolah ini mungkin pemirsa, jadi pemirsa Creative Soul Project kayak semacam mungkin si sosok itu tuh pengen mencoba memberikan isyarat bahwa aku tuh hadir buat kamu, meren seperti itu. Lamun kata cewek malah orang teh aya keur maneh gitu tah. Cuman mungkin karena Akang di sana saat itu belum belum memahami dan juga gitu. Jadi belum muncul rasa kesadaran bahwa sebetulnya sosok ini tuh terus ada berdampingan dengan Akang gitu. Mungkin seperti itu ya Kang. Iya. Gitu. Nah, sempat nggak Akang misalkan karena itu kan jangka waktunya tuh cukup lama ya. Sempat nggak misalkan cerita ke orang tua atau misalkan ke temen atau misalkan
ke orang yang mungkin jauh lebih dewasa daripada Akang, entah itu kakak atau siapa tetangga gitu. Pernah nggak cerita seperti itu, kejadian yang Akang alami? Pernah, saya juga menanyakan ke kakak saya. Ini saya tuh kalau misalkan mau sekolah, mau buat kegiatan selalu ada yang ngikutin katanya. Jadi nggak nyaman lah gitu. Kamu jangan terlalu mikir hal-hal yang seperti itu. Karena gitu. saya dulu emang suka banget film-film horor gitu, suka nonton gitu. Oke. Nah mungkin kamu kesugesti aja, mungkin nggak usah mikir sama tontonan kamu katanya begitu. Nanya lagi ke teman saya. Ada teman saya namanya Eca, dia katanya tuh bisa lihat katanya tuh, teman sekolah. Cak, emang bener saya tuh diikutin sosok hantu katanya. Kamu baru nyadar nih? Emang iya? Emang kayak gimana wujudnya? Gua nggak berani. Jadi ngomongnya tuh gagu gitu, kayak nggak berani mengungkapkan secara gitu. Detail gitu kan? Oke. Terus kata saya tuh tanya, sosoknya di mana? Mungkin nggak tahu Bi. Tiba-tiba. Jadi kalau kamu lagi sendiri dihadir. Nah terus saya tuh tanya, kenapa baru bilang sekarang? Ya kamu nggak dari awal. Gitu. Karena mungkin si temen Akang Nobi ini juga dia tuh nggak berani bercerita atau misalkan langsung ngomong ke Kang Nobi itu karena mungkin dia juga cenderung mungkin dia tuh karena itu hal-hal yang sifatnya mistis ya. Takutnya mungkin ada kan Kang Nobi sendiri tadi utarakan bahwa Kang Nobi itu tidak terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu. Takutnya mungkin ada dia takutnya mungkin ketika ngobrol sama Kang Nobinya tidak percaya juga. Tapi ketika Kang Nobi udah ngobrol, mungkin ya di sana si Eca ini merasa dijalanin untuk bicara tentang apa yang Akang ngerasain gitu, seperti itu. Iya, emang awalnya juga saya kan emang nggak percaya banget gitu ya. Nah setelah itu Eca bilang gini, hati-hati, soalnya itu kamu bakal keganggu terus, apalagi kalau saat kamu punya pacar nanti. Kata saya tuh, emang ngaruh? Kata. Ya ngaruh nggak ngaruh ya cobain aja. Terus kata saya tuh, gimana cara ngusirnya? Aduh aku Eca nggak bisa, katanya gitu. Oke, jadi sebelum lanjut Kang, minum dulu Kang, santai. Karena ini masih masih panjang nih ceritanya. Kayaknya nih seru nih dengan pengalaman Kang Nobi, kayaknya karena jeda waktunya pun itu sampai bertahun-tahun ya yang Kang Nobi alami. Dan ini masih berlanjut, tenang. Oke, kita sambil santai dulu ya. Sebatang dulu. Nah, sambil ngerokok Kang, sambil kopi Kang, kopi. Nah, tadi kan ketika awal pembicaraan Kang Nobi kan bilang bahwa Kang Nobi sempat kalau bahasa Sunda mah sompral ya. Sompral. Makanya untuk pemirsa Creative Show Project nih, emang apa yang kita bicarakan itu jangan sesumbar lah kalau bahasa ini, jangan terlalu sesumbar karena mungkin kita tidak sadar ya, pribadi kita atau kita mungkin sebagai manusia tidak sadar tentang apalah yang ada di sekitar kita, atau apalagi itu kan tadi sebuah rumah itu rumah kosong Kang. Itu rumah kosong, jadi gini Kang, rumahnya tuh mungkin masih layak huni. Tetapi sudah banyak ilalang-ilalang yang tinggi-tinggi gitu. Jadi udah kayak nggak keurus mungkin. Nggak keurus, betul. Oke, nah itu mungkin kan kita tidak sadar ya, apalagi sisi penglihatan manusia itu terbatas terhadap hal-hal yang gaib, kecuali mungkin yang punya kemampuan ya ke arah sana gitu. Kalau mungkin kayak ahli supranatural atau apa, mungkin beliau bisa melihat gitu tentang ada apakah di sosok itu. Nah, cuman yang saya gangguan-gangguan yang terjadi sama Kang Nobi ini itu berawal dari ketika Kang Nobi sesumbar ngomong seperti itu ya. Bener gak Kang? Betul. Nah itu, jadi ini edukasinya ya buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua nih yang mungkin teman-teman masih ngerasa bahwa ada di sekitar kita mah nggak ada apa-apa gitu, atau misalkan ketika kemanalah ke gunung atau apa, kadang kan dari mungkin entah itu pribumi atau masyarakat setempat suka bilang dulu, bahkan ada warning jangan terlalu sesumbar, dijaga tata santun dalam segi berkata-kata, mungkin itu bisa masuk ya Kang. Iya betul. Nah apa yang dialami Kang Nobi itu seperti itu, dari kejadian itu sehingga mulai nih terjadi hal-hal yang aneh mungkin terhadap diri Kang Nobi gitu kan. Tapi hal-hal yang aneh itu sempat gak Kang sampai misalkan
berimpact sangat brutal, misalkan sampai Akang mau celaka kah atau apakah? Kalau itu pernah sekali sih. Jadi gimana kan? Saat saya tuh sekolah tuh kan agak jaraknya jauh ya. Jauh. Jadi ketika saya kan sekolah tuh suka latihan keyboard gitu kan. Pulang tuh sore. Nah ketika saya mau pulang sore tuh sebenarnya ada lewat jalan yang besar, cuman saya motongnya lewat jalan yang kecil gitu. Nah di tempat yang jalan itu tuh ada jembatan. Nah ini yang mungkin saya sebenarnya nggak mau cerita masalahnya, karena masih agak trauma sebenarnya gitu. Masih agak trauma dengan kejadian itu. Iya betul. Jadi saat itu tuh ada satu cewek. Saya pikir saya kan awalnya nggak berpikir dia itu hantu atau apa gitu. Saya pikir manusia gitu. Cewek asli gitu. Cewek asli gitu. Berpapasan. Terus dia noel ke pundak. Nepuk gitu. Iya nepuk gitu. Main yuk ke kosan. Jujur dong, saya sebagai seorang naluri pria gitu kan, otomatis ya udah ayo. Ya seneng-seneng aja gitu kan, ada cewek ngajak ya. Tiba-tiba, terus anehnya tuh saya juga nggak berpikir siapa, enggak, jadi langsung ya udahlah ayo. Gitu. Naluri cowok lah ya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu saya dibawa ke satu tempat, tapi saya tuh anehnya tuh ngelewatin kayak gang buntu. Tapi di sisi pokoknya pinggir-pinggirnya tuh kayak pohon bambu gitu. Bentar Kang. Ya gimana? Tampilan ceweknya kayak gimana tuh? Apakah seksi kah atau misalkan bajunya seperti apa fisiknya? Pakai seragam sekolah juga. Pakai seragam sekolah. Iya, Oke, lanjut. Nah, setelah itu saya dibawa ke tempat itu. Saya masih belum berpikir aneh-aneh gitu ya. Masuk ke ruangan, dibawa ke ruangan. Ketika saya sudah masuk, minum dulu kata dianya gitu. Oh ya udah minum. Ditunggulah mungkin 5 menit ya gitu. Saya minum di situ. 10 menitan baru saya sadar itu. Ada kok di rumah kosong gitu. Oh, tiba-tiba ada di rumah kosong. Di rumah kosong ya. Loh, kata saya tuh di rumah kosong kata saya. Nah saya tuh nggak ngeliat jam. Padahal tadi saya tuh pulang tuh jam 6 ya, jam 6. Tapi pas ngeliat jam loh, jam 8:30 kata saya. Oh udah jam 8:30. Iya padahal kenal selewat, cuman kalau misalkan logikanya gitu orang ketemu gitu. Ya pasti dibawa ada ke rumah paling berapa menit lah gitu kan, nggak sampai berjam-jam. Apalagi sama yang orang baru kenal. Betul. Gitu. Nah setelah saya sadar, saya takut sendiri, akhirnya saya lari di situ. Dari rumah kosong itu sendiri. Jadi rumahnya gimana ya? Rumahnya kecil sih, cuman satu petak gitu. Cuman yang dari pandangan saya tuh ngeliat tuh kayak ada beberapa kamar gitu. Tapi awalnya. Tapi ketika sudah sadar gitu, tiba-tiba kok di rumahnya. Jadi rumahnya tuh udah berantakan banyak. Udah ilalang yang udah nggak terpakai banget gitu. Akhirnya saya keluar, ada orang situ ya nanya, "Jang, kernaon mana didinya?" gitu kan. "Mana kernaon didinya cenah?" "Keur nyegik cenah." Oh gitu? Iya benar. Sampai ya mungkin karena orang saya, yang normal itu melihatnya ada orang gitu di tempat yang seperti itu kan aneh gitu kan. Iya. Nah, terus kata saya tuh, kan saya tuh di situ bukan jadi nggak pakai seragam sekolah ya, baju bebas. Udah baju bebas. Kata saya tuh, "Enggak Pak, tadi dibawa sama orang," kata saya begitu. "Tong ulin kadinya cenah, geus nyaho di dinya teh seueur kejadian cenah gitu." Jadi udah pada tahu mungkin warga setempat, oke. Nah, setelah itu saya pulang ke rumah. Balik lagi ke jalan utama, nggak jalan ke situ. Soalnya itu jaraknya masih agak jauhan, mungkin ada 12 menit lah sampai keluar jalan itu gitu. Nah, terus saya balik lagi ke tempat awal. Saya minta jemput akhirnya di situ. Ke saudara? Enggak, ke ayah saya. Minta jemput. "Kenapa kok pulangnya terlalu malam? Ini tadi ada latihannya kemalaman." Ya, saya bilangnya gitu aja karena orang tua saya identik nggak percaya hal-hal kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih. Kan Akang tuh ketemu sekitar ya menjelang sore, menjelang maghrib ya. Itu sampai sadar-sadar jam berapa? 8:30 malam kan?
dari jeda waktu setengah 6 sampai setengah 9 malam itu, Akang ngerasa gimana tuh? Ada hal-hal yang terjadi kah atau apa, seperti apakah? Atau selama ada obrolan kah dengan perempuan yang Akang kenal? Ya itu justru itu, cuman dia memberi minum, itu aja yang saya. Cuman memberi minum doang, aja, iya. tapi sampai seperti iya, itu. jadi dia tuh nggak tahu, saya tiba-tiba masuk ke kamar, yang saya lihat awal pandangan pertamanya gitu ya, masuk ke kamar minum dulu. Tungguin di situ lama. Tapi nggak ada kembali lagi. Nggak ada. Nah tiba-tiba saya tiba-tiba sadar ya? Nggak, bukan sadar. Jadi tiba-tiba awalnya tuh pening kepala tuh. Kan saya emang ada agak migrain dikit lah gitu. Pening kepala saya tuh. Pas tiba-tiba saya buka mata lagi loh. Saya kaget sih. Ini mas jam gelap gitu kan. Iya. Ya kan jujur takut gitu. Akhirnya saya lari situ. Akhirnya ketemu sama bapak-bapak itu gitu. Nah, oke, dari kejadian itu kan itu usia berapa, Kang? Itu kelas 1 SMA tuh kisaran berapa? Oh iya, di kelas 1 SMA lah ya, mungkin udah mulai beranjak ke dewasa juga ya. Nah, itu kan ya luar biasa ya. Kalau saya pribadi pun pasti ketika sadar itu akan wah lari terbirit-birit gitu. Nah itu sempet Akang telaah nggak apa sih yang terjadi gitu kan? Dan berentetan banget hal-hal itu terjadi ke Akang tuh. Nggak sempet gak tuh Kang misalkan, aduh pengen coba nemuin orang pintar gitu atau ke ustadz gitu supaya bisa tahu sih apa yang sebenarnya terjadi dengan Akang gitu. Kalau itu dulu saya nggak pernah berpikiran ke situ ya, karena dulu masih mungkin hal yang lumrah menurut saya gitu, karena saya emang awalnya dari dulu emang kayak gitu nggak akan ada hal yang kayak gitu. Jadi saya positif aja terus positif gitu. aja gitu. Ini mungkin hanya sebatas mungkin karena kecapean mungkin saya pikir gitu. Nganggapnya halusinasi atau apa gitu. Tapi kan menurut nalar ya, hal-hal kejadian seperti itu kan kalau kita sadari gitu, itu sangat aneh gitu. Apalagi terjadinya itu begitu berentetan gitu terhadap diri Akang gitu. Nah sampai akhirnya kan Akang sendiri pun merasakan yang sifatnya kayak tadi, ada tiba-tiba ada perempuan kah, terus tiba-tiba diajak ke rumahnya atau ke kosannya dan ternyata itu rumah kosong gitu kan. Itu udah hal yang mungkin di luar nalar ya, di luar nalar pikiran manusia biasa nih. Oke, mungkin lanjut Kang. Setelah itu adakah kejadian lagi gitu? Setelah esoknya saya bertemu lagi dengan teman saya yang Eca itu. Saya ceritalah di situ gini. Tuh kan kata aku juga bilang udah lu. Jadi intinya dia ngomong jangan pulang sendiri. Karena intinya kalau kamu sendiri pasti itu ada terus. Saya tuh terus saya nanya lagi kan, itu penasaran kan, karena saya penasarannya tuh emang benar itu teh yang ngikutin saya teh kuntilanak atau apa, kata saya tuh kan. Karena saya mau tanya ke siapa gitu yang saya anggap Eca bisa, karena dia punya kemampuan lebih mungkin ya gitu kan. Karena yang saya percaya Eca bisa tuh karena dia awalnya pertama pernah bilang gitu, hati-hati gitu doang. Pernah ada obrolan itu ke Akang. Cuman saya dihiraukan apaan sih, hati-hati apaan gitu kan. Akhirnya saya kan penasaran, hati-hati apa, saya tanyakan lebih lanjut. Akhirnya ya Eca bercerita gini-gini, cuman dia tetap gitu ya, tidak terlalu detail gitu. Sosoknya di mana nggak tahu, sosoknya seperti apa nggak tahu, tapi ngelihat dari auranya kamu tuh cenah beda, kata gitu. Nah ini penasaran saya Kang. Gimana? Itu kan awalnya dari awal yang Akang ceritain itu Akang sempat sesumbar ya terhadap rumah kosong yang itu tadi. Apakah yang pas Akang dibawa sama perempuan itu rumah yang sama atau bukan? Beda. Oh beda. Beda lagi. Tapi sama-sama mungkin rumah terbengkalai ya gitu, seperti itu. Oke. Ya secara nalar kan emang kalau misalkan itu manusia kan nggak mungkin kan ngajak ke rumahnya, udah ada rasa takut gitu kan. Dari situ juga udah kelihatan gitu sebetulnya kalau misalkan Akang sadar gitu. Cuman mungkin di sini karena Akang pun tidak terlalu percaya dan tidak terlalu mengindahkan terhadap hal-hal yang terjadi ke Akang, makanya sampai
apa ya, kejadiannya tuh terus terulang gitu kan, terus terulang seperti itu gitu. Dan akhirnya sampai sekarang atau itu tidak terjadi lagi gitu kan? Masih ada itu. Masih ada. Jadi ini pengalaman yang mungkin serem ya, serem banget. Sampai teman-teman juga nggak mau dekat lagi sama saya. Jadi suatu ketika waktu SMA tuh ada jambore pramuka. Nah, saya ikutan ekskul lagi di situ. Nah, saya tuh camping di lapang tembak Lembang kalau nggak salah. Lembang. Di Lembang, daerah Lembang gitu. Pacuan kuda kalau nggak salah. Oh, pacuan kuda ya, ada di Lembang pacuan kuda. Nah, saya buat tenda biasa gitu kan. Tapi tendanya tuh misah-misah, jadi agak berjarak gitu. Jadi ada lucunya gitu loh, Kang Burhan. Jadi pas saya tuh temen tuh mau minta ke air. Minta dianterin gitu. Nyari betul, anterkan ya. Ya udah, anterin akhirnya sama saya kan. Nah, dan itu pun dari jarak tenda ke kali itu agak jauh jaraknya, 15 menitan lah kalau lebih. Nah, ketika teman saya buang air di situ, dia berdiri, baru juga jongkok gitu ya. Dia lari loh. Nah, itu ninggalin saya di situ. Saya otomatis kan, saya kan udah pakai kacamata, udah minus kan. Situasi di situ kan gelap ya. Yang bawa senter teman saya itu. Jadi itu mungkin susah gitu kan. Kata saya, pulangnya gimana kata saya. Nah, di situ ada kejadian anehnya tuh. Ada cewek di situ tuh. Ada cewek lagi. Nah, anehnya tuh cewek itu tuh rupanya kayak mungkin teteh gitu ya. Nggak pakai kebaya, jadi pakai bajunya tuh serba putih. Saya juga nggak curiga itu hantu apa enggak, tapi nggak takut gitu. Mau kemana katanya, dia bilang gitu. Mau ke tenda, anterin, ayo. Tapi muka sama ucapannya tuh datar banget gitu. Ikutin lah saya. Nah, pas saya udah sampai ke tenda, mau bilang makasih hilang. Nggak ada gitu. Nggak ada. Nah, itu masih ada itu. Nah, saya tanya ke teman saya, mana itu balik ninggalkan guysnya orang bolor tekat tempo nanaon gitu. Mana cenah orang nempo juri cenah tukang bone. Ya, jadi berhadapan. Oh, gitu. Dianya tuh karena jadi dia takut. Ya, dia lari tuh karena dia melihat sosok belakang Akang. Iya. Terus yang lucunya itu cebok encan cek saya gitu kan, langsung lari dia. Otomatis dia kaget, katanya di belakang saya ada sosok katanya gitu. Nah, situ teh mana aya sosok teh. Akhirnya udahlah nggak ini lagi diperpanjang. Nah, pas ada kegiatan di situ kegiatan pramuka di situ. Akhirnya pada malam itu saya pada tidur kan di situ. Satu tenda tuh berisi 6 orang. Saya sama teman-teman saya. Nah, pas saya tidur, loh kata saya tuh, kan saya tuh posisinya tuh deket sebelah jalan, bukan jalan maksudnya apa? Sebelah pintu, bukan pintu keluar masuk tenda itu loh. Nah, saya udah dekat situ tidur, ada di situ teman saya yang satu lagi main HP gitu ya, belum tidur. Oh, jadi ada yang ngintip di luar gitu? Jadi itu kan tendanya tuh kan agak transparan, kalau dari dalam kelihatan. Bukan dari pintu masuknya tuh kan ada kayak jaring-jaring gitu. Ada yang ngintip situ. Teman saya kaget, sontak teriak, ya otomatis kan yang lain bangun kan. Itu cenah juri cenah gitu. Bilangnya gitu. Ada juri katanya teh. Ya, otomatis pada bangun. Mana gitu. Nah, itu posisi tuh anehnya tuh tenda yang lain nggak kedengeran gitu. Jadi itu pada kenceng loh itu suara teman. Cuman di sekitar tenda yang Akang aja gitu. Nah, setelah itu pas teman saya teriak bilang gitu, ya udah akhirnya pada keluar kan. Nah, yang anehnya pas ketika kita keluar tenda itu hanya satu tenda yang saya tempati, yang lainnya nggak ada gitu. Loh, teman saya nyari pada kemana gitu tendanya, gitu kan. Padahal kan sebelumnya bareng-bareng mungkin ya. Iya gitu kan, jadi kan adanya mungkin jaraknya paling 10 meter deketan gitu kan. Pada nggak ada kan. Di situ teh, wah iya mah cenah sesatkeun ku jurig cenah ngomong. Udah mulai ada kepanikan gitu. Teman yang bilang gitu cenah, babacaan weh cenah ieu babacaan. Akhirnya babacaan gitu teh. Babacaan. Nah, di situ ada yang anehnya lagi. Ketika teman saya baca surat ayat kursi.
dia kan jadi berputar gitu ya, jadi membuat lingkaran gitu ya berduanya. Teman saya langsung ngelihat lagi di belakang saya lagi. Sambil kegiatannya dia gitu. Keluar, gitu. Akhirnya dia lari lah ke nggak tahu kemana gitu saya. Nah teman-teman saya itu nggak ngedenger. Jadi yang ngedengernya saya doang gitu. Ya, yang sisanya tuh yang 4-nya tuh masih berdoa gitu. Saya bangun, loh, lari dia. Jadi kan logikanya kalau misalkan teman saya teriak kan otomatis yang teman saya yang lagi berdoa juga kedengeran. Enggak gitu kan. Akhirnya lari, saya panggil kan, panggil nggak nyaut. Akhirnya saya ikutin. Teman saya pada terus aja gitu, fokus gitu kan. Mentekat darahnya cek kurang kayak gitu. Akhirnya saya kejar teman saya. Udah takut ada apa-apa juga mungkin. Kejar. Nah saya juga refleks gitu ya, ngejar teman juga. Pas saya masuk ke sebuah kayak tempat, bukan kayak pohon-pohon kecil-kecil gitu, tapi agak banyak itu rimbun-rimbun gitu kan. Ketemu lagi sama cewek itu. Nah anehnya itu saya tidak merasa curiga sama sekali itu siapa. Masih belum sadar gitu bahwa itu tuh siapa gak tahu gitu. Sosok itu tuh apa gitu ya. Nah itu tuh yang tadi yang nganterin saya yang tadi sebelumnya gitu. Saya tanya lagi, Mbak, teman saya lari kemana? Nunjuk. Tapi tanpa ada kata-kata gitu. Otomatis saya lari ke sana. Pas saya kejar, teman saya lagi buang air, masih tetap di situ. Loh, kan aneh. Bukannya tadi tuh udah lari gitu. Iya, jadi kan yang siapa yang lari kata saya gitu. Terus dia tuh nanya, "Mana di mana wae cenah orang ada dagoan." Oke. Jadi kayak semacam gini mungkin Kang ya. Tadi Kakang kan nganter niatnya gitu. Dan tiba-tiba lihat temen lari gitu kan, dan Akang ngejar. Sampai ke tenda dan lain-lain, dan ternyata Akang balik lagi ke sana gitu, dan ternyata sebetulnya temennya masih ada gitu. Oke, berarti ya secara tidak langsung mungkin itu Akang kayak diajak gitu sama sosok itu tuh untuk bisa, sebetulnya apa yang tadi saya obrolin dari awal itu betul. Jadi kayak si sosok ini tuh pengen mungkin secara tidak langsung itu ada interaksi sama Akang gitu kan. Cuman mungkin di sini Akang tetap belum bisa menyadari dengan sosok itu tuh gitu. Mungkin yang saya tangkap sih seperti itu gitu. Betul. Gitu. Nah, itu tuh sampai akhirnya teman sendiri ada ngerasa yang aneh nggak dengan Akang gitu sampai yang itu tuh? Ada. Jadi setelah teman saya marah-marah di situ, dia tuh sudah selesai gitu. Nyari saya sebenarnya itu tuh. Nyari juga sih karena kan dia tahu saya kan minnya gede gitu kan. Bisa kesasar gitu. Nggak mungkin sendiri tanpa pencahayaan lampu kan gitu. Dia nyari putaran situ katanya tuh. Tapi nggak ketemu. Itu kata dianya udah sejam. Makanya kalek sejam tuh. Padahal tadi saya bilang tuh, lainnya tadi mana lompat kata saya gitu kan. Lompat di mana orang dengan mana orang khawatir gitu. Akhirnya di situ teh dibawalah ke tenda. Pas di tenda gitu diceritain lah ke teman yang lain gini-gini. Oh, orang ge pernah cenah ka maneh ngan urang mah teu ngomong ka maneh cenah gitu. Kata teman satu lagi. Jadi ada satu cerita, jadi teman saya tuh jadi waktu mau ke toilet saya juga nggak tahu di belakang ada teman saya. Katanya teh anjing itu cenah Shinobi asup ke toilet jeung awewe gitu. Oh gitu. Iya, itu tuh siang bolong. Iya, saya juga nggak tahu kalau teman satu sekelas saya tuh ngikutin dari belakang. Jadi pas saya masuk ke WC, dia juga ada di belakang. Saya nggak tahu. Nah, mungkin dia cerita mulai di situ. Itu saha katanya. Iya. Mulai ini mungkin teman-teman yang merasa aneh dengan Akang tuh mulai speak up gitu tentang kejadian-kejadian yang menimpa Akang gitu. Oke. Nah, terus saya tuh bilang lagi, loh, ke kamar mandi waktu itu sendiri kata saya, nggak ada siapa. Orang jelas-jelas ningali cenah kupanon cenah maneh jeung awewe cenah asup cenah. Tapi dah lain sekolah di dieu manehna, tapi pakai seragam juga. Oh, pakai seragam tapi juga. Bukan jadi seragamnya beda gitu. Loh, siapa katanya, dah saya perasaan ke air sendiri enggak. Akhirnya dia nggak panjang lebar yang ngomong gitu. Nah, terus ada satu lagi temen, jadi pas saat saya ke kantin katanya tuh, ke kantin ketika saya beli apa ya kalau nggak salah teh cilok kalau nggak salah, saya agak lupa. Nah, udah beli cilok tuh kata teman saya tuh
lu siapa itu yang di belakang? Banyak dikira dia tuh siswa yang lain gitu kan. Soalnya nempel banget gitu katanya di pinggir katanya gitu. Itu pas kapan? Pas jam istirahat. Kan siangnya kan saya mikir positifnya mungkin apanya ada berang-berang gitu ya. Nukar itu gitunya misalkan iya, hantu gitu kan. Ternyata kata teman saya bilang jelas-jelas cenah di belakang maneh teh aya ieu awewe cenah gitu. Akhirnya di situ geus we cenah. Dari situ udah beres dari pelantikan situ teh. Banyak teman-teman saya yang mulai ngejauhin karena ada hal yang aneh terus katanya gitu. Ya, mungkin karena teman-teman sendiri melihatnya kayak ke sosok Kang Nobi ini ada hal yang janggal gitu dari sisi Kang Nobi itu sendiri. Cuman Kang Nobi itu tidak merasa seperti itu karena emang beliau belum bisa menyadari dengan apa yang terjadi dengan pribadinya beliau gitu tentang sosok itu, sosok gaib yang selalu mengikuti Kang Nobi. Ya mungkin disitulah teman-teman mulai beranggapan bahwa ya bisa jadi dari teman-teman ada rasa ketakutan juga Kang terhadap diri Akang mungkin karena ya siapa sih yang nggak takut dengan sosok seperti itu gitu kan. Misalkan dari teman-teman ya itu mungkin menjauhnya teman-teman bukan berarti karena tidak ingin berteman sama Kang Nobi, tapi karena mungkin teman-teman yang menjauh sama Kang Nobi itu melihat sosok yang ada selalu dengan Kang Nobi itu mungkin ya. Kalau kesimpulan saya nih gitu. Tapi itu teman-teman sempat ada yang misalkan memperingati terhadap Kang Nobi selain Eca ya. Misalkan ada teman yang lain Nob misalkan orang mah asa aneh jeung kamu misalkan atau gimana, sempet nggak ada yang seperti itu? Mereka bungkam sih, jadi setiap saya tanya ada keperluan gitu, nanya ngejauhi. Aneh saya juga, loh apa gitu kan, salah saya apa gitu. Saya juga sempet tanya, mana kunaon, orang salah naon dah. Ante orang sieun gitu doang. Gitu. Ya udah akhirnya pergi ya udahlah kata saya tuh. Nah, ada suatu ketika itu pas kejadiannya pas ketika saya kelas 2 gitu ya, kalau nggak salah kelas 2. Jadi ada teman saya tuh saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang bisikin, tapi bisikinnya tuh jelas banget suara cewek gitu. Itu teman-teman kamu jangan lari-larian nanti jatuh meninggal katanya gitu. Katanya. Wah, masa iya kayak gitu kata saya. Akhirnya emang benar kejadian di sekolah saat itu emang ada yang meninggal teman. Jadi jadi kejadian itu pas ketika olahraga gitu. Jadi ada teman sekelas saya, dia tuh nggak tahu punya riwayat sakit jantung atau apa gitu. Dia jatuh ketika main voli. Terus dinyatakan meninggal dunia gitu. Nah, sebelumnya itu tuh ada yang ngasih tahu, bisikin itu. Nah, terus saya tanya, saya tuh tanya ke teman saya yang ini yang Eca. Jadi setelah berminggu lah, mungkin seminggu 2 mingguan lah gitu ya. Saya tuh cerita ke Eca. Ca, dulu waktu sebelum namanya mungkin ya nggak usah disebutin ya. Si Rudi lah, anggap aja Rudi. Itu sebelum meninggal ada yang ngebisikin. Udah Eca nggak akan berani ngobrol. Eca mah udah nggak bisa apa-apa. Eca mah cuma bisa ngasih tahu. Kamu kalau bisa nyari orang yang bisa ngomong gitu kan. Udah nggak bisa ini gitu. Si Eca ini sendiri. Orang bisa. Maksudnya apa kata saya, orang bisa teh kayak gimana kan saya kan gitu. Akhirnya di situ teh saya mulai berpikir nyari orang yang bisa mungkin orang pinter lah, pinter. Tapi di situ emang nggak dikasih jalan, kayak kita tuh malas aja gitu. Bukan malas, jadi kayak yang seolah tuh udah ketemu orangnya tuh malah gagal terus gitu. Kayak semacam sama sosok itu tuh kayak nggak dibolehin gitu, Akang tuh gitu. Nah, ada satu cerita saat saya mau ketemu lagi sama satu wanita, tapi wanitanya beda. Ini agak kayak ibu-ibu. Ibu-ibu, dia tuh bilang gini,
Jang, ulah kadinya cenah. Kunaon mah kata abi teh, ulah Jang, geus we uih deui gitu. Jadi kayak semacam ya padahal, jangan gitu kan. Ya padahal saya tuh kan niatnya mau nyari orang yang pinter yang tahu ini sebenarnya ada apa gitu di diri saya teh gitu. Karena saya cerita ke keluarga juga cuma nggak ada yang percaya bisa paham gitu, nggak bisa paham dengan keadaan Kang Nobi sendiri ya. Iya. Nah terus akhirnya saya ngeberanin diri aja. Ini cuk saya tuh gitunya biasa aja gitu. Udah naon sih temenang kali itu udah orang yang papangi jeung jalma eta. Akhirnya saya nemuin orang itu. Nah si orang itunya tuh malah apa ya, malah jawabnya tuh nggak logis gitu. Jadi nggak masuk akal gitu, kayak semacam intinya melarang lah intinya gitu, seperti itu ya. Oh ya mungkin. Tapi terus udah bertemu sama orang itu malah bilangnya tuh gini, wih we. Sama si orang itu mungkin ada 56-an lah, mungkin kurang lebih umurnya gitu ya. Wih we Jang gitu. Maksudnya apa kan? Saya kan ngelihat dari internet gitu kan, ada orang ini, abi teh hoyong nyarios sareng bapak obroleun cak abi teh gitu. Terus kata si bapak teh, "Wih we Jang," gitu doang udah selesai. Kenapa kata saya teh? Akhirnya ya udah nggak ambil pusing, saya pulang aja. Jadi dari situ teh udahlah nggak ketemu gitu. Nggak ketemu nyari gitu. Oke. Capek kan saya. Nah, pemirsa Creative Show Project ini ceritanya masih sangat panjang ya. Cuman mungkin karena berhubung durasi podcast kita terbatas ya. Tapi nanti next kita akan ada season selanjutnya untuk menceritakan lebih lanjut tentang Kang Nobi. Ini pasti akan ada season di mana mungkin nanti endingnya Kang Nobi bakal seperti apa. Penasaran kan? Penasaran nih para pemirsanya? Nah, nanti kita akan ada season kedua. Itu di sana kita mungkin akan ketahuan endingnya seperti apa ya Kangnya. Next di season selanjutnya akan ada cerita juga masih dengan Kang Nobi. Mungkin itu endingnya Kang Nobi itu seperti apa, itu akan bisa nanti teman-teman Creative Show Project simpulkan. Mungkin dari saya Hans Creative Show Project mengucapkan terima kasih. Nanti mungkin next di episode selanjutnya kita akan kupas lagi nih sampai endingnya seperti apa ya. Oke, terima kasih buat para penonton Creative Show Project semuanya, dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe Creative Show Project supaya kita tetap bisa lebih berkarya, berkreasi untuk bisa lebih ditonton lagi sama teman-teman semua. Yang penasaran silahkan komen di bawah. Terima kasih, saya Burhanuddin Han, Creative Show Project, dan ini Kang Nobi. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.